Gerak. Halo teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, yang baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik Bapak Guru, hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Selamat pagi. Oke, selamat pagi buat kita semua. Silakan duduk kembali. Terima kasih. Baik, bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat dan luar biasa. Sehat dan luar biasa. Semua sudah pada sarapan dari rumah kan? Sudah. Oke, jangan sampai ada yang tidak sarapan, karena sarapan itu adalah merupakan salah satu sumber energi yang bisa kita gunakan untuk apa? Menambah stamina kita, dan kita pun belajar menjadi lebih Semangat. satu lagi apa lagi? Konsentrasi. Jadi tidak ada yang ngantuk-ngantuk, tidak ada yang lemas-lemas, begitu kan? Ya, Pak. Baik. Jadi Bapak mau mengabsen dulu ya. Nah, kalau sebelumnya kan Bapak mengabsennya biasa-biasa saja. Sekarang saya buat menjadi yang lebih luar biasa lagi. Tidak masuk tujuan supaya kalian itu menjadi lebih semangat lagi dalam pembelajaran kita pada hari ini. Oke ya. Bentar, saya buka dulu presensinya ya, anak sekalian ya. Saya panggil nanti namanya. Oke. Saya panggil namanya ya. Agnes Gloria. Saya Pak, Ya, motivasi dalam dirimu apa nak? kamu tidak perlu lebih besar dari mereka, kamu hanya perlu lebih disiplin dari mereka. Wow, keren sekali. Ya, saya berikutnya Anggun Sitohang. Setiap langkah saya Pak, motivasi saya setiap langkah kecilku adalah menuju keberhasilan. Super sekali. Ya, berikutnya Irfan Sitorus. Ya Pak. Kata saya Pak, jangan takut gagal cuma semula. Dengan saya kan dia coba. Asik. Bagaimana lagi? Nah, yang berikutnya Tigor. Ada Tigor? Ayo Pak, Oke. melangkahlah seterusnya sampai masa depan terwujud dan jangan takut gagal. Dari kegagalan itu adalah kunci kesuksesan. Oke, tetap semangat ya buat Tigor ya. Dan yang terakhir Wardatul Hasanah Hasibuan. Bersyukur apa yang kita miliki dan teruslah berusaha untuk meraih yang kita impikan. Oke, tepuk tangan sekali lagi buat ya, saya sangat senang sekali hari ini. Ternyata seluruh siswa kelas 11 IPA 1 hadir sebelumnya. Tetap pertahankan ya. Dan ingat, satu hari kamu tidak datang, kamu mengalami kerugian. Apa yang kau rugikan? Yang pertama, kau tidak mendapatkan uang jajan pasti. Ya kan? Dan yang kedua ini yang paling utama, tidak mendapatkan apa-apa dari sekolah jadinya. Ya, pembelajaran itu tidak bisa terima. Termasuk orang ada tugas juga tahu kan? Tanya ya kan? Nah, jadi tetap kita harus menjaga stamina kita agar bisa setiap hari datang ke sekolah. Karena sekolah ini adalah merupakan basic kita untuk menggapai impian dan cita-cita kita. Oke? Ya, baik. Jadi anak-anak sekalian, pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang materi bentuk molekul. Ini adalah merupakan kelanjutan dari pembelajaran kita pada pertemuan sebelumnya. Di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas tentang apa nih? Konfigurasi elektron. Dan yang kedua, bagaimana keterkaitan konfigurasi elektron itu di dalam pembentukan suatu senyawa. Itu melalui apa?
ikatan kimia. Apa saja ikatan kimianya? Ada ikatan ion, ikatan kovalen, dan ikatan logam. Nah, sebagai umpan baliknya, ya kita review dulu pembelajaran kita sebelumnya ya, supaya nyambung dengan materi kita hari ini. Bapak ingin bertanya dulu ya, siapa di antara kita ini nanti yang bisa menjawab? Bapak kasih apresiasi, ya kan? Oke. Pertanyaan sederhana. Coba dulu di antara kalian, ya, siapa di sini yang bisa menjelaskan kembali hal yang kalian ketahui tentang konfigurasi elektron? Silakan. Konfigurasi elektron. Apa itu konfigurasi elektron? Oke. Ya, berdiri nak. Iya. Konfigurasi elektron itu adalah suatu pengisian nomor atom ke kulit atom yang dari paling kecil ke paling besar. Oke, bagus, tepuk tangan sekali lagi buat kalian. Bapak bisa melengkapinya, menambahkan? Mungkin dulu ya. Anes, menambahin atau pas sama? Oke, sama ya. Oke, jadi saya kasih penguatan ya, konfigurasi elektron teruskan terdapat teman-teman itu. Ibaratnya seperti kita menyusun apa? Menyusun baju untuk kita setrika nih, ya kan? Nah, kita setrika. Kita mungkin kita biarkan di ruangan tamu kita kan? Maksudnya itu bagaimana? Ya kita susun lah dia, tempatkanlah pada suatu ruangan atau rak, lemari, ya kan? Nah, lemari yang kosong. Jangan yang sudah penuh kita isi. Makin bagaimana dia nanti? Makin tidak rapi lagi. Kita capek kita gimana? Nah, ternyata kita paksa lagi, kusut lagi, nah, kan tidak seperti yang diharapkan. Jadi kita ibaratkan anak-anak sekalian, pakaian yang kita setrika tadi itu adalah merupakan apa? Sekian banyak elektron yang dimiliki oleh suatu atom. Nah, selanjutnya elektron-elektron ini kita susun pada suatu apa? Kalau di lemari tadi pakaian di rak. Jadi rak itu adalah merupakan orbitalnya atau kulit elektronnya, tempat di mana keberadaan elektron itu berada. Pada dasarnya kita harus susun dari mana? Dari yang paling rendah, yang mudah kita jangkau, artinya yang tingkat energinya paling kecil. Nah, jika yang paling rendah sudah kita isi, ternyata masih ada sisa, maka sisanya bagaimana? Kita letakkan ke kulit berikutnya sampai semua baju kita atau elektron tadi bagaimana? Iya, berada pada rak ataupun kulit elektron. Jelas ya semua sekalian ya? Nah, jadi dari penyusunan elektron-elektron memiliki suatu atom ini, kita kan bisa lihat bagaimana kecenderungan atom-atom ini itu apa? Memenuhi kestabilan sesuai dengan yang terdapat di dalam unsur gas mulia, ya kan? Agar mencapai kadar oktet ataupun duplet. Maka pada dasarnya atom-atom ini harus bagaimana dia, anak sekalian? Harus saling berikatan dia dengan atom yang lain. Nah, ibarat kau dengan si dia. Nah, jadi harus ada pendekatan. Kalau nggak ada pendekatan, langsung kau yes kan? Oh tidak lah, belum tentu. Ya kan? Kita kan harus kenali dulu bagaimana karakternya. Begitu atom-atom ini juga harus tahu dulu kita karakter daripada atom-atom itu. Dilihat dari mana? Dari konfigurasi elektronnya seperti itu, ya kan? Nah, jadi kalau kita lihat dari prinsip pembentukan senyawa melalui atom-atom tadi agar dia bisa mencapai kadar oktet duplet, maka atom-atom itu ada yang bentuk apa? Ikatan ion. Ikatan ion itu terjadi akibat apa tadi? Adanya peristiwa serah terima elektron. Ada yang memberi dan ada yang menerima. Karena ada yang memberi dan menerima terjadilah ion-ion.
Yang memberi itu yang kita sebut namanya kation, pembuktian positif. Yang menerima itu yang bermuatan negatif atau anion. Ya, secara umum dapat kita temukan di tabel hidrolik ya. Semua atom yang cenderung melepaskan elektron itu adalah atom yang berasal dari logam. Di golongan keberapa itu Anda sekalian? Golongan 1A. Baru apa? 2A. Ya. Dan tambahannya lagi adalah di golongan transisi 1B sampai dengan 8. Itu yang cenderung melepas, memberikan elektronnya. Karena kaya elektron dia, disumbangkannya, dimasuk tujuannya supaya stabil lah dirinya itu lengkap. Nah, ibarat kita laki-laki, tulang rusuk kita lebih kita kasih. Tapi apa? Setelah itu kita kan mendapatkan apa? Pasangan kita. Itulah konsep dari elektron. Nah, selanjutnya yang menerima bagaimana? Karena dia kurang, menjadi bertambah, ya kan? Itu bisa kita temukan pada apa? Unsur non-logam. Oke, selain ada ikatan ion ada apa lagi? Ada ikatan ikatan logam. Seperti itulah konsepnya akan yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Nah, jadi untuk pertemuan kita hari ini ada hal yang sangat menarik yang akan kita kaji. Ya, ini berangkat dari materi ikatan kimia, ya kan? Nah, jadi pada pertemuan ini kita akan membahas tentang bentuk molekul. Cuma di sini agak sedikit saya buat nanti challenge-nya, ya kan? Kalau kemarin kan yang biasa-biasa saja kita buat modelnya kan. Sekarang saya akan ajak kamu menyelesaikan nanti suatu persoalan, ya, dengan menggunakan konsep apa? Berpikir komputasional. Nah, berpikir komputasional. Ingat ya, mulai tahun ini, ya kan, sudah diwajibkan sekolah itu menyisipkan materi tentang apa? Coding dan kecerdasan artifisial. Jadi prinsip dasar daripada coding dan kecerdasan artifisial itu adalah diharapkan kalian itu memiliki apa? Fondasi, yaitu kemampuan untuk berpikir komputasional. Apa itu berpikir komputasional? Ya, komputasional itu kan dari kata komputer, berarti berpikir secara komputer. Nah, coba kamu bayangkan anak-anak sekalian, bagaimana komputer itu? Komputer itu akan bekerja ketika ada apa? Instruksi dan perintah. Nah, seperti itulah nanti yang akan kita lakukan. Contoh sederhana konsep daripada penerapan berpikir komputasional itu ya, seperti nih siapa yang suka mengonsumsi mie instan goreng? Kita tidak perlu produk ya, nanti kena apa kita? Kena royalti ya. Karena sekarang sisi royalti ya. Instan goreng. Oke, siapa? Cuci tangan dulu. Oke, wow. Ternyata hampir semua. Raya? Ya cuci tangan aja, nah. Gak usah ragu-ragu. Gitu nih. Cuci tangan aja semua. Kalau memang suka, ya. Nah, jangan kau jangan kau dustai apa yang kau suka. Ya kan? Ya. Oke, turun lagi tangannya. Jangan tinggi-tinggi ya. Nah, tadi saya lihat si Tigor. Ya kan? Tigor. Ya. Tigor tadi menunjuk tangan. Katanya dia suka juga mengonsumsi mie instan goreng. Menurut Kamla atau menurut kalian dulu, apakah mie instan goreng itu langsung terjadi? Tidak instan ya kan? Semua harus pakai apa? Proses. Ada tahapannya, langkah-langkah. Nah, sama halnya seperti kita manusia, tidak akan mungkin menjadi seorang sukses seperti instan itu, tidak. Tapi dia harus melalui proses. Itu usaha yang kerja keras. Oke? Nah, jadi tidak secara instan, ada prosesnya, ada tahapannya. Nah, saya mau nanya ini,
Bagaimana proses kamu mengolah instan goreng itu sehingga nikmat atau rasanya? Biasanya, oke. Saya mengisi air di tempat suatu dan saya mengisinya setengah Pak. Dan saya masukkan minyak Pak dan saya rebus sampai mendidih Pak. Mendidih Pak, jangan sampai gurih. Iya. Baru saya letakkan Pak. Baru saya Apa beda mendidih dengan bulan? beda Pak. Kalau mendidih dia Pak tidak bergelombang besar Pak, nggak terlalu masak kali aja Pak. Oh. Mendidih aja Pak, dia macam standar Pak. Saya biasa Pak. Saya buat Pak standar airnya Pak. Saya letakkan Pak, tunggu 5 menit agar minyak masak Pak. Kalau dia airnya panas Pak, minyak akan mengembang Pak, tidak akan enak Pak. Jadi baru ketika sudah masaknya Pak, saya letakkan ke suatu wadah Pak dan saya mengiris bawang lagi Pak. Agar minyak lebih enak Pak. Saya iris bawangnya Pak, saya iris cabenya, saya goreng cabenya Pak. Baru saya kasih air sedikit Pak. Baru saya masukkan minyak Pak. Agar minyak tidak akan lengket di tempatnya Pak. Iya. Saya aduk Pak, saya masukkan bumbunya Pak. Saya kering. Setelah kering Pak, saya buat ke piring Pak dan saya makan Pak. Oke, telurnya kayak itu. Oh, nggak pakai telur. Oh, ya, biar takut kolesterol ya. Oke, ada yang lain yang punya langkah yang berbeda? Sama semua. Oh, berarti semua di sini suka instan goreng tanpa pakai telur ya? Ya kan seharusnya ada telurnya biar lebih nikmat kan. Kalau bisa ayam goreng itu disusun kan, biar makin apa dia lezat, delicious katanya kan. Nah, jadi seperti itulah dia konsep daripada berpikir komputasional. Ya, artinya segala sesuatu itu akan terjadi apabila kita membuat suatu langkah-langkahnya, supaya yang kita harapkan itu bisa terjadi. Jadi di komputer pun seperti itu. Ketika kita masukkan perintah, maka keluarlah outputnya. Tidak mungkin langsung kita hidupkan komputer jadi. Tidak mungkin. Komputer tidak mengerti hal seperti itu. Nah, jadi seperti itulah langkah-langkahnya. Nah, contoh sederhana yang lain nih. Ini ya, ada gambar peta-peta saya buat, ya kan? Nah, di sini ada orang. Kita katakanlah orang di sini ya. Bapak pandang gambar. Dan mata orang ada matanya ya. Ini ada mata. Bapaknya. Oh ya, jangan mata. Jadi di sini. Gitu ya. Seperti itu. Nah, coba lihat dulu. Kalian berpikir, ini ada challenge-nya, kan? Ada challenge-nya. Bagaimana caranya supaya orang ini bisa keluar dari ini, kotak ini, dan membawa bintang? Ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Bagaimana caranya? Saya tambahin satu lagi di sini biar seru. Nah, oke. Dari kelompok ini dulu. Bagaimana caranya supaya dia ini bisa keluar dari kotak ini dan membawa semua bintang yang ada di sini? Kelompok 1. Kelompok berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, kelompok 1 dulu. Dia harus berjalan melewati setiap kota. Intinya dia keluar dari kota-kota ini membawa ini semua. Bagaimana caranya? Siapa yang bisa? Oke, kelompok 3. Silakan mainkan namanya, langkah-langkahnya. Sini Pak. Boleh maju. Ya, maju. Bebas, nah. Seperti itu. Satu langkah, satu kotak, satu langkah. Gitu ya, nggak boleh langsung melangkah. Diloncat dulu dia. Bukan gitu kan? Ayo. Bikin panahnya deh. Panahnya nah. Terus.
Terus? Iya. Ya. Oke, bagaimana? Apakah kelompok ini berhasil mendapatkan 6 bintang yang ada di kota itu? Berhasil. Oke, tepuk tangan lagi. Oke, baik. Jadi kalau kita lihat di sini di kelompok 1, berapa langkah dia? Berapa kali yang panahnya ke bawah? Panah ke bawah berapa? 6 Pak. Hah? Ada berapa? Itu 1, 2, 3, 4. Ya kan? Yang ke bawah ya, ke bawah. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Baru lagi. Ini ya, 10, 11, 12, 13, 14. Ini langsung ke bawah saya rasa ya. Oh ya pas, berarti 5 ada 15. Terus yang ke kanan 1, 2, 3, 4. Vektornya kan? Iya, Pak. Nah, yang ke atas 10, Pak. 1, 2, 3, 4, 5. Ini mana yang sekarang? Atas sini. Nah, 7, 8, 9, 10. Oke, ada 10. Baik. Mungkin ada kelompok lain yang mau mencoba selain dari yang dibuat oleh teman kamu itu? Ya, silakan. Ya, dihapus dulu ya. Silakan. Oh, warna merah lah, biar nampak tuh bedanya ya. Ya, warna merah. Ada. Karena ini saya lihat kalau banyak langkah-langkahnya kan. Mungkin ada lagi langkah yang lebih disingkat lagi. Sampai. Oh, masuk. Oh, ini. Masuk ininya, plastiknya yang apa nah? Ya. Nggak dapat itu. Nggak dapat. Nggak dapat. Nggak dapat. Nggak dapat. Tapi dari sini gini, kalau gini dia gini, kenapa nggak bisa? Kan bisa kayak gini ya. Itu ada yang minus tadi yang masuk Bisa tadi. dari bawah, mungkin bisa dari bawah. Sudah, biarkan dia berpendapat ya. Nanti yang lain boleh ganti lagi. Apa finalis? Yang penting dia lagi kurang itu bintangnya ya 6 buah.
bawah. Dari bawah lah. Terus? Sampai. Berarti kalau kita lihat ini semua dilalui. Ini semua dilalui, Mas Babat tadi. Ada lagi yang bisa membuat ide bagaimana supaya semua bintang itu bisa didapatkan dibawa pulang tanpa harus melalui semua kotak-kotak. Oh, Jadi jadi terus terus apa? Nah, ini sama aja kan? Sama aja kan? Semua kotak dilalui. Silakan. saya Pak. Iya. Ini dapat tambang melalui semua kota Pak. Ini Eh? tambang melalui kota Pak. Bisa melalui semua kota Pak. Nah, ini lagi nih sekarang ini. Nah, jangan kalian buat susah bapak mengedit video ya. Nanti saya pakai Pak. Boleh. Nggak boleh nggak langsung nggak pakai kata. Katanya? Langsung kota Pak. Saya jalan. Gak harus full, dan penting bintangnya dapat semua. Nah, boleh dihapus ya tiga pagi biar saya nggak bingung kita. Jangan ya Pak. Oh iya, itu belum ada. Oke. Nah, kita ya. Silakan. Nah, 1, 2, nah itu 3, 4. Ya, 4 ya. Oke. Terus. Ya, terus. Nah, iya yang penting semua bintangnya dapat jambilnya. Nah, terus. Nah. Ya, semua itu ada kegiatan. Iya. Oke. Tangan sekali lagi ya. Ya. Jadi, mau coba lagi? Sama. Oke. Tidak. Sama ya. Oke, baiklah. Ya, jadi anak-anak sekalian, ya. Tanpa kalian sadari, semua yang kalian lakukan di situ adalah merupakan bagian dari apa? Proses berpikir komputasional. Kenapa? Karena di sana setiap langkah-langkah yang kalian buat itu sudah runut di dalam satu algoritma. Nah, di dalam komputer itu ada algoritma namanya. Algoritma itu adalah merupakan apa? Langkah-langkah yang kita lakukan untuk menyelesaikan masalah yang besar tadi menjadi dapat diselesaikan secara runut. Nah, bagaimana prosesnya tergantung apa yang kita pikirkan. Ada seperti yang disampaikan oleh siapa tadi? Anas tadi pertama kan? Oh, Rika katanya harus untuk mendapatkan 6 bintang itu semua kotanya harus dilalui. Nah, ternyata ada lagi ide yang lebih cemerlang, lebih smart. Gak perlu semua kota kita lalui Pak. Bintang itu 6-nya bisa kita ambil semua dengan melihat bagaimana peta daripada alur bintang itu berada, sehingga bisa kita bawa keluar. Jadi itu adalah merupakan bagian daripada algoritma ya. Jadi ada langkah-langkah yang bisa kita lakukan. Ada langkah yang mudah dan ada yang langkah sulit. Tergantung bagaimana proses pemikiran kita untuk menyelesaikan permasalahan seperti itu. Paham ya? Jadi seperti itulah konsep daripada berpikir komputasional. Nah, selanjutnya anak-anak sekalian, kita akan terapkan ini konsep berpikir komputasional ini ya, konsep berpikir komputasional ini pada pembelajaran kimia. Ya, di sini kita akan bahas tentang apa? Bentuk molekul. Nah, cobalah kamu pikirkan itu anak-anak sekalian, bagaimana suatu senyawa, ya kan? Senyawa H2O itu bisa terbentuk.
H2 itu kan terdiri dari atom apa? Atom penyusunnya apa? Ada atom H dan atom O. Nah, bagaimana langkah-langkahnya supaya H2 ini bisa membentuk ikatan kovalent? Kita harus melakukannya fokus. Yang pertama apa dulu yang harus kita ketahui? Pengurangan Pak. Ya kita harus memiliki data dulu. Atom apa, Pak? Nah, data apa yang harus kita ketahui di kedua atom ini? Kita harus tahu Pak mana atom utamanya Pak. Konfigurasi elektronnya atau nomor atomnya, ya kan? Nah, kita konfigurasikan elektronnya. Dari konfigurasi elektron ini kita masuk ke langkah kedua. Apa itu? Kita tandai elektron valensinya. Elektron valensi itu berada di mana? Betul sekali. Masih ingat ya materi kemarin ya? Bicara kimia kan? Nah, dari elektron valensi yang sudah kita tandai ini, apa yang bisa kita lakukan lagi? Langkah berikutnya. Apa yang akan kita lakukan lagi? Ayo. Kita tentukan berapa jumlah elektron yang diperlukan atom-atom ini supaya menjadi stabil, memenuhi kaidah Audet atau kaidah duplet yang ada di mana? Unsur gas mulia. Nah, si H elektron valensinya berapa? Nomor atomnya 1. Berarti elektron valensinya berapa? 1. Nah, berarti dia butuh berapa lagi supaya dia mencapai duplet seperti unsur helium? 1 lagi. Oksigen 8 nomor atomnya, elektron valensinya berapa? Berapa elektron valensinya? Ayo oksigen. Ayo coba pikirkan. Konfigurasi elektronnya. 8 elektronnya. Kenapa? Betul, 6 elektron valensinya. Berarti dia kan belum stabil. Nah, supaya dia memenuhi kaidah oktet, maka dia butuh berapa? 2. Nah, apa yang akan dilakukan keduanya ini? Karena kedua-duanya sama-sama kekurangan elektron, butuh tambahan lagi, maka kedua-duanya bagaimana? Sepakat untuk memakai elektron secara bersama. Namun, dari sekian banyak elektron valensi yang dimiliki CO, kan CO selalu itu atom pusat kan? Iya Pak. Dia memiliki apa? Masih memiliki elektron bebas. Karena dia memiliki pasang elektron bebas, maka pasang elektron bebas ini bagaimana? Memiliki gaya tolak menolak yang sangat besar. Akibatnya, elektron-elektron yang berikatan ini bagaimana? Membentuk sudut ikatan yang sangat kecil. Sehingga kalau kita buat nanti, bentuk molekul itu adalah bengkok. Iya, atau berbentuk spin. Dengan hibridisasi nanti itu adalah sp3. Nah, seperti itulah dia langkah-langkah yang akan kita lakukan berdasarkan konsep daripada kerangka berpikir komputasional. Nah, selanjutnya dan sekalian, silakan buka Google Classroom-nya. Di Google Classroom itu sudah ada Bapak bagikan LKPD digital, ya kan? LKPD digital. Iya, ini dia ya. LKPD digital. Nah, membuat bentuk molekul dan hibridisasi. Nah, jadi sebelum kalian kerjakan nanti di ini, apa namanya ini, kertas karton, kalian diskusi dulu dengan kawan-kawan. Nah, ada di situ nanti di bagian LKPD itu setiap anggota wajib mengerjakan di LKPD tersebut. Ya, secara bisa ya. Ada yang mau ditanyakan ini? Oke, kalau tidak ada, silakan berkolaborasi dengan kawan-kawannya
buka LKPD digitalnya yang sudah Bapak bagikan di Google Classroom. Nah, setelah itu baru langsung kerja Kerjakan. kelompok, ya. Ya kan di apa namanya ini? Dan jangan lupa siapkan apa? Transmisi. Ya. Setelah itu nanti kalian presentasi. Siap ya? Oke, baik. Ya, kita apa nih ya? LKPD digitalnya. Ya, LKPD digitalnya. LKPD digitalnya dibuka dulu. Nah, LKPD digital mana? Ya. Nah. Tugas kelas. Ya, isi dengan kawan-kawannya. Nah, sampai digunakan nama kantornya ya. Oke. Ya, ini ya. Jadi dalam LKPD itu bagaimana katanya? Ya, ada apanya ya? Ini tunjuk untuk mengerjakan kelompoknya ya. Nah, jadi nanti di sini ada 6 senyawa tadi. Kalian pilih 3 yang mana saja boleh ya. Aceh 3, 6, 4, 5 boleh. Atau 5 mana pun boleh ya. Nah, diskusikan baru kalian isi tabel ini. Masuk lagi kantor. Nanti setelah itu buat refleksi. Jadi masing-masing membuat ya refleksinya ya. Oke, baik. Ya. Ini juga ya. Nah, jadi sini sudah ada petunjuk bagaimana namanya ya, pengerjaannya. Baru kita lihat nanti kalian menyiapkan langkah-langkah untuk menyelesaikan ini. Nah, ada 6 senyawa, ya kan? Tadi senyawa tadi ada si 4, 3. Sepakati ya, kita sudah ya, sepakati. Ya, sudah sepakati. Barulah ya, baru dilengkapi dengan model-model ya, plastis. Oke. Ya. Ya. Mana? Ini terang sudah. Ya, jadi nanti kalian satu kelompok ini diskusi sepakati dari 6 senyawa mana yang ini aja ya, yang mana kerjakanlah tabel ini dalam ya. Oke. Ya, saya kasih waktu berapa menit ini? Kita buat kesepakatan 10 menit. Oke, 10 menit ya, kita mau mana ya? Ya, 10 menit. Boleh tuh? Boleh di-pause kan? Lihat tunjungi ke sana-sana. Tunjungi Pak. Nama kamera ya.
Wow, keren ini kelompok ini ya, sudah berkolaborasi. Apa senyawa yang kalian pilih? Apa? Oke. Nah, untuk Cihamper itu yang mana saja pembusannya? Oke, bagus. Berapa elektron valensnya, nak? Berapa ini? Hah? 4 ya. Nah, jadi dia mengikat 4 atom H ya. Dipakai bersama. Ini sama-sama butuh elektron. Akibatnya terbentuklah 4 elektron pasangan elektron mereka. Ada PB-nya? Tidak ada. Ternyata semuanya tidak dipakai. Sehingga kemungkinan bentuk molekul yang terjadi apa ini? Betul, tetrahedral ya. Jadi gaya tolak-tolaknya sangat kecil karena di sini antara yang berikatan ya kan? Sangat kecil. Dengan hibridisasi sp3. Wow, ini sudah dibuat kayaknya banyak. Sudah Pak. Oke, coba lihat dulu kali itu. Apa namanya? Model molekulnya plastisi. Iya betul. Iya, ini apanya? Lihat tulisannya jangan lupa. Jangan disamakan warnanya ya, supaya nampak, supaya terlihat. Iya, iya begitu Pak. Ini seperti ini kan di sini kan. Ini agak kepala sedikit ada kayak kaki 3 gitu. Baru ada kepala di atas apanya ya. Gitu. Supaya naik ke sini. Iya. Iya. Coba dirapikan dulu. Banyak itu, banyak lubang-lubangnya nih. Sama iya iya belakang gitu misalkan berdiri bisa nggak itu dia keren kelompok ini iya gitu ya jadi ini sebenarnya kurang pas harus Baik Pak. oke. Ya, ini kelompoknya. Iya, ini kelompoknya sudah selesai, udah mulai merakit-rakit saya lihat ini. Ya kan? Oke. Apa senyawanya yang kalian pilih? NH3, H2O dan CO2. Ya, NH3. Siapa tulisannya nak? NH3 siapa tulisannya? Ya. Nah, berapa elektron valensinya? Di sini dari yang kalian gambar. Berapa elektron valensi N? 5 ya? Kan ini. Dengan 3 elektron ikatan kan 2 bebas kan gitu kan? Nah, sepasang bebas jadi 5 kan? Oke, H butuh 1 kan? Sehingga di sini kalian jabarkan PE-nya ada 3, 1, 2, 3, BB-nya 1 pasang ini yang nggak ikut kata. Nah, oleh karena si N ini selaku atom pusat punya apa namanya pasal yang berbebas, otomatis gaya tolak menolak pasal yang berbebas itu lebih kuat, mendorong supaya NH1, NH2 dan NH3 ini tidak mendekati elektron bebas, ya kan? Jadi mereka menjauhkan diri. Menjauhkan diri dia ya. Oke, nah seharusnya nggak seperti ini gambarnya, dia kan menjauhkan diri. Bentuk ini dia ya. Seperti ada kaki 3 gini. Iya kaki 3. Nanti apanya ya? Bebasnya. Oke. Nah, sudah bagus. Ya. Nah, bagaimana apanya ini? Bentuk molekulnya langsung dilihat. Betul. Oh begini. Seperti ini. Inilah apanya kan? PEB-nya tadi. Ini PEG-nya betul sekali. Hexagonal piramida. Itu ya seperti itu dia berdiri ya. Gitu ya.
Oke, bagus sekali. Cas dulu dong buat kelompok ini. Keren, semangat apanya ya, kolaborasinya. Bagus. Iya, lanjutkan ya. Ya. Oke, waktu kita sebentar lagi ya, Nak. Siap-siap ya. Jadi bagaimana kelompok ini? Wow, kita sudah mulai mengerjakan. Ada sekitar 75% lagi ya. Apa senyawa yang kalian pilih, Nak? Tes ya. BF3. Terus apa lagi, Nak? Sama? Oke. Bagaimana BF3? Kalian diskusikan tadi. B. Siapa atomnya, Nak? B. Berapa elektromagnetnya? Elektromagnesi B. 3 lah. 1, 2, 3. Ini yang kita gambar. Nah, jadi dalam hal ini tidak salah karena tidak selamanya senyawa yang dibentuk itu atom-atom yang berikatan selalu stabil. Ada yang tidak stabil, contohnya seperti ini B3, ya. Nah, tidak boleh dipaksakan. Mau bagaimana pun karena dia 3 mau bagaimana dia mendapatkan 5 lagi. Tidak mungkin. Kan harus satu dengan yang lain berikatan. Ya kan? Nah, seperti itu. Nah, siapa tadi? Sebagai atom lain. Nah, berapa banyak? 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 7. Dia butuh 1, makanya berikatan. Sehingga dengan demikian yang disimpulkan di sini PE-nya 3, kemudian PB-nya 0. Ya, trigonal planar. Nah, gambarnya mana ini? Apanya bentuk molekulnya? Betul. Nah, coba buat di sini. Iya, seperti ini dia. Sekali. Sendiri ya. Bisa. Nah, itu. Nah, seperti itu kan dia kira-kira ya. Seperti kita. Oke, pokoknya sudah selesai juga ya. Oke, baik. Nah, jadi Anda sekalian, karena semua kelompok saya amati ya, saling berkolaborasi, saling bekerja sama. Nah, dan hasil akhirnya sesuai dengan yang kita harapkan. Selanjutnya, dari hasil diskusi kalian ini, kita akan melakukan apa? Presentasi. Ya. Oke, kelompok mana nih yang siap ini? Oke, kelompok ini dulu ya. Nah, berarti habis itu kelompok yang sebelah sana ya. Oke, silakan maju ke depan. Ya, silakan maju ke depan ya. Ya, di sini saja. Yang ini hilang ya. Ayo, Nak. Skip dulu nggak? Saya rasa boleh. Iya. Sudah ya? Ya. Jadi kelompok ini ada memilih 3 senyawa ya. Ada apa itu? NH3, H2O, dan CO2. Pilih aja salah satu. Nah, biar nanti yang lain kebagian. Karena saya yakin sepertinya ada yang sama ini kan. Nah, ya, jelaskan secara runut ya. Menurut langkah-langkahnya, apa langkah pertama yang kalian lakukan sehingga membentuk molekul seperti ini. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Berdirinya kami di sini ingin mempresentasikan hasil dari kerja kami. Perkenalkan, nama saya Anggun Sitohang. Perkenalkan, nama saya Rina Mulia. Saya Gabriela Berdiri. Saya Rodia Manenggulan. Di sini kami akan mempresentasikannya melalui kawan-kawan saya. Yang pertama saya akan menjelaskan dari atom NH3. Di sini kami menulis rumus molekulnya yaitu atomnya dan struktur Lewisnya seperti ini. Semua teman-teman bisa dapat melihat dari struktur Lewis ini. Ini didapat dari
karena atom NH sebagai atom pusat yang memiliki 5 elektron, 3 elektron untuk mengikat ketiga atom elektron 3 atom untuk mengikat 3 elektron H, dan 2 atom lagi itu terletak pada elektron bebas. 2 elektron Oh iya, 2 elektron lagi itu dimiliki oleh elektron bebas. Untuk PEI-nya atau PEI-nya pasangan elektron ikatan. pasangan elektron ikatannya itu ada 3, yaitu H. Di sini H ada 3, 1, 2, 3 yang diikatkan itu dengan simbol garis tanda garis lurus. Pasangan elektron bebas itu ada 1. Ini contoh gambarnya, 3 elektron ikatan dan 1 elektron bebas. Dan untuk hibridisasinya itu adalah sp3, yang dimana sp3 ini diambil dari rumus yang ini karena nilai atom N itu ada 5 dan atom H itu ada 1. Jadi atom H, 3 atom H ini memiliki 3 atom H ini memiliki elektron satu yang berikatan dengan elektron N. Jadi elektron N harus memberikan juga satu-satu kepada elektron H agar saling berikatan. Jadi kami mendapatkan hibridisasi 3 sp3 dan gambarnya seperti ini. Alat peraganya ditunjukkan. Oh, ini Pak. Iya, model molekulnya seperti itu. Model molekulnya seperti ini. Kenapa seperti ini? Karena dia memiliki elektron bebas yang saling tolak menolak sehingga membentuk sudut pada elektron H itu lebih kecil. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Oke, tepuk tangan. Ya. Lanjut. Ada yang mungkin mau menanggapi? Untuk teman-teman sekalian, ada yang ingin bertanya? Saya dari kelompok 2 ingin mengajukan pertanyaan. Silakan. Jelaskan mengapa molekul NH3 memiliki bentuk trigonal piramida pentaheteral meskipun hibridisasi atau pusatnya adalah sp3. Dikarenakan ini atom hanya membentuk trigonometri. Karena NH3 memiliki atom pasangan elektron bebas 1 sehingga dia saling bertolak menolakkan sehingga menyebabkan sudut pada elektron H ini itu lebih kecil sehingga menyebabkan memiliki bentuk trigonometri yang menyebabkan bentuk trigonal yang menyebabkan bentuk molekulnya trigonal piramida. Terima kasih. Oke, tepuk tangan sekali lagi. Masih ada teman-teman yang ingin bertanya? Pas. Oke, ditutup ya. Terima kasih untuk presentasi kami dari kelompok 2. Sampai di sini kami ucapkan terima kasih. Apabila ada tutur kata yang salah atau kurang memuaskan hati, kami mohon maaf. Terima kasih, Pak. Oke, baik. Ya, kelompok ini ya. Kelompok 6 ya? Ya, kelompok 6 tadi ya. Ya, kita tadi kelompok 2 ya. Rudian Pak ya? Iya, Pak. Kelompok 2 dilanjutkan? Iya, Pak. Tiga ya. Ya, pilih aja satu aja ya. Yang berbeda dengan kelompok sebelumnya. Lanjut. Langkah-langkahnya ya sesuai dengan apa tadi? Algoritma ya. Nah, gimana dia buat runut? Karena tadi di kelompok ini belum menunjukkan apa konsep daripada kerangka berpikir komputasional. Dia harus ada langkah-langkahnya ya. Nah, bagaimana dia menjadi seperti ini hasil diskusi kalian tadi? Langkah awalnya apa? Ya. Oke, silakan. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil kerja keras kami. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami dulu. Perkenalkan, nama saya Ayla Natasha. Nama saya Raya Muhammad. Nama saya Musliuria Bulurni. Saya Sabila Tama. Saya Fitri. Di sini yang menjelaskan tentang yang kami buat ini kelas saya. Kami di sini menulis senyawa JH
4. Di sini ada struktur Lewis-nya, di sini atom pusatnya adalah C, di sini atom H ada 4 karena semuanya saling berikatan. Jadi pasangan elektron berikatannya itu ada 4. Di sini teman-teman sudah melihat di sini ada 1, 2, 3, 4 yang dimana semuanya itu untuk saling berikatan. Jadi pasangan elektron bebasnya itu tidak ada. Yang kedua bentuk molekul. Bentuk molekulnya itu tetrahedral ya teman-teman. Kenapa? Karena semuanya itu elektron ikatannya itu dibuat untuk saling berikatan dan memiliki sudut ikatan 109,5 derajat. Hibridisasinya sp3. Teman-teman di sini bisa melihat gambar modelnya. Di sini sudah terlihat ya teman-teman. Di sini ada atom pusatnya C dan dikelilingi yang berikatan yaitu atom H. Ada 4. 1, 2, 3, 4. Ya. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya, Alat peraganya ada. Biar tunjukkan. Oke. Ya, lanjut. adakah teman-teman yang ingin memberi pertanyaan? Kenapa bentuk molekul CH4 tetrahedral sedangkan memiliki hibridisasi sp3? Kenapa bisa itu Bentuk molekul tetrahedral dari mana bisa? bentuk molekulnya tetrahedral. Seperti yang kami jelaskan tadi, kenapa bentuk molekulnya tetrahedral? Yang pertama karena elektron ikatannya semua itu elektron valensinya saling berikatan. Jadi elektron bebasnya tidak ada. Jadi ini bisa dibilang adalah pasangan elektron, pokoknya ini yang sempurna gitu. Jadi pasangan elektron ikatannya itu sempurna karena tidak ada elektron bebasnya. Terus sudut ikatannya itu 109,5 derajat. Berbeda juga kalau contohnya NH3. Kalau ini kenapa dia sama-sama sp3 kan teman-teman? Tapi dia kenapa dia bentuk molekulnya berbeda? Karena di sini ada satu pasangan elektron bebasnya sehingga membuat sudut ikatannya menjadi lebih kecil yaitu 107,8 derajat. Oke, terima kasih. Saya dari kelompok dari kami. Sekian presentasi dari kami. Kami ucapkan selamat pagi. Selamat pagi. Oke, pertama buat kelompoknya. Ya, baik anak-anak sekalian, tidak terasa semua hasil diskusi setiap kelompok telah ditampilkan di depan. Hasilnya sangat bagus, namun ada tadi beberapa catatan kecil yang Bapak sampaikan yang harus diperbaiki lagi ya. Karena ada beberapa kelompok tadi yang menyampaikan presentasinya belum memenuhi langkah-langkah yang ada di dalam proses kerangka berpikir itu. Dari semua yang telah kalian sampaikan itu sudah ada beberapa poin yang mencakup dari konsep komputasional ya. Nah, sebagai akhir pertemuan kita di sini saya ingin mengajak kalian untuk membuat refleksi. Dan yang kedua adalah testimoni dari pertemuan kita hari ini. Ya, kita mulai dari refleksi dulu, silakan. Apa-apa yang telah Anda pelajari, terus apa yang Anda dapatkan dari pertemuan hari ini. Kemudian yang berikutnya, tantangan apa yang kalian hadapi dan bagaimana solusi yang harus kalian lakukan. Begitu aja ya. Apa yang kalian pelajari hari ini? Yang kedua, apa yang telah kalian dapat dari pelajaran hari ini? Yang ketiga, tantangan dan apa yang kalian dapatkan dari pelajaran hari ini dan bagaimana solusi. Oke, silakan.
tangan sekali lagi. Ya, kita duduk kembali. Nah, sekarang testimoni. Siapa ini yang mau membuat testimoninya? Oke, testimoni saya bikin si Rika lah dulu yang ngomong. Ayo kita buat testimoni untuk pembelajaran kita hari ini ya. Materi testimoni itu yang diterkreasikan dengan kemampuan berpikir komputasional. Silakan testimoninya. Dalam pelajaran kimia hari ini, kita dapat memahami satu hal yaitu bahwa pada pasangan Kesan-kesan testimoni, kesan-kesan. Bukan refleksi. Nah, bagaimana belajar yang Bapak rasakan pada hari ini? pengalaman belajar yang saya rasakan hari ini sangat menyenangkan karena pada hari ini saya mendapatkan materi baru, pelajaran baru mengenai ikatan atom, mengenai ikatan elektron, dan ikatan elektron bebas, struktur Lewis dan hibridisasi dari berbagai bentuk atom. Oke. Sekian, terima kasih. Iya, baik. Ya, anak-anak, seiring waktu berjalan, waktu pertemuan kita pun sudah selesai. Bapak harapkan tetap semangat kalian untuk mengikuti pembelajaran berikutnya. Jangan pernah ada kata menyerah, jangan pernah ada kata lelah. Agar pembelajaran hari ini tidak lupa, kalian bisa mengeksplorasi diri kembali dari berbagai sumber, mengerjakan lagi-lagi yang berkaitan dengan materi kita. Akhir kata saya ucapkan terima kasih, sampai jumpa kembali di pertemuan berikutnya.